Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Apakah ketika di rumah kalian masih juga menjalin hubungan dengan teman-teman, dengan guru-guru, atau orang lain? Anak-anak, pernahkah kalian mendengar istilah manusia itu makhluk sosial? Apa itu istilah manusia sebagai makhluk sosial? Wah, sosial loh anak-anak, bukan sosial ya, sosial. Itu artinya bahwa setiap manusia selalu membutuhkan orang lain. Hidup kita ini selalu berhubungan dengan orang lain. Apakah dia itu kita kenali atau tidak, kita pasti terhubung dengan mereka semua. Apa iya? Nah, anak-anak, apakah kalian suka nasi goreng? Wah, suka ya, apalagi kalau itu nasi goreng buatan mama. Apa saja sih isi nasi goreng? Wah, macam-macam itu kreativitas mama ya. Apa bahan utamanya? Betul, nasi. Nasi. Anak-anak, kalian tahu dari mana nasi itu? Ya, dari beras. Kok mama punya beras? Mama beli beras di warung, di toko, atau di swalayan. Mama beli beras. Nah, kok toko, warung, atau swalayan itu bisa punya beras ya? Tentu mereka membelinya dari petani. Kok petani punya beras? Karena petani menanam padi. Dari mana petani itu bisa menanam padi? Karena petani sudah membeli benih padi. Dari mana membelinya? Dari penjual benih padi. Nah, anak-anak, jadi untuk bikin nasi goreng dengan bahan dasar nasi, kita ini sudah menjalin hubungan dengan banyak orang. 1, penjual benih padi. 2, petani yang menanam benih padi. 3, penggilingan beras, ya. Karena padi itu kalau sudah dipanen akan masuk ke penggilingan dulu supaya dipisahkan padinya dari sekam, ya. Berasnya harus dipisahkan dari sekam. Lalu kemudian dijual ke toko, warung, atau swalayan. Menjadi beras bukan? Lalu dibeli oleh mama. Iya, dan kemudian mama menanaknya menjadi nasi. Nasi goreng apa lagi di situ? Wah, ada telur ceplok atau telur dadar yang diiris-iris. Aduh, nikmat sekali ya anak-anak ya. Dari mana telur ini ya? Mama juga beli di warung, di toko, atau di swalayan. Tetapi kok telur-telur itu bisa nyampe ke toko, warung, atau swalayan ya anak-anak ya? Ya, karena ada peternak ayam khusus petelur. Yaitu ayam-ayam yang khusus menghasilkan telur. Nah, ayam-ayam itu dipelihara oleh sang peternak, lalu kemudian ayam-ayam itu bertelur, telurnya dijual dan dibeli oleh mama. Itu baru nasi goreng isi telur loh. Ya, sementara nasi goreng itu bumbunya banyak sekali. Ada kecap, ada bawang putih, ada bawang merah, ada garam, ada cabai untuk yang suka. Nah, itu semua butuh petani tuh. Ya kan? Kecap itu dari kedelai. Ada yang jual benih kedelainya, lalu ditanam, kemudian dipanen, kemudian jadi kedelai, lalu diolah menjadi kecap. Waduh, banyak sekali ternyata. Hanya untuk sepiring nasi goreng yang biasa-biasa saja, kita sudah terhubung dengan banyak orang. Belum lagi petani sawi, petani kubis yang bisa muncul di nasi goreng kita. Belum lagi petani garam, ya kan? Belum lagi petani cabai. Aduh, banyak sekali anak-anak. Jadi, kalau nanti kalian makan apapun lauknya, cobalah kalian lihat satu persatu lauknya. Lalu kemudian pikirkan,
kira-kira berapa banyak orang yang sudah berhubungan dengan kita hanya untuk sepiring nasi dan lauk pauknya. Banyak sekali anak-anak. Ya, mereka diciptakan oleh Tuhan untuk menolong kita, dan kita diciptakan Tuhan juga untuk menolong mereka. Anak-anak, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 3 dan 4. Ada orang-orang datang membawa kepadanya, yaitu Yesus, seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ini cerita tentang ada seorang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang teman lainnya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena rumah itu sudah penuh sesak, mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah itu untuk menjumpai Yesus melewati pintu. Tetapi 4 orang yang sehat ini kreatif. Mereka segera naik ke atap rumah orang Yahudi, lalu membongkar atapnya dan menurunkan orang yang lumpuh itu dengan tilam sampai orang lumpuh ini ada di hadapan Yesus. Dan hasilnya orang lumpuh itu bisa sembuh. Anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Kita mau belajar, betul manusia itu adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup selalu terhubung dan berhubungan dengan orang lain. Karena itu anak-anak, kita perlu selalu berbuat baik dan baik hati kepada siapa saja. Karena kita tidak tahu apa yang sudah mereka lakukan kepada kita. Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Anak-anak, siapa tahu orang yang kita jumpai hari ini adalah petani yang menanam beras untuk kita makan. Siapa tahu orang yang kita jumpai hari ini adalah orang yang peternak ayam petelur, sehingga kita bisa makan telur. Tuhan itu sangat baik kepada kita. Dia menyediakan pertolongannya kepada kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu tetaplah ingat bahwa kita adalah makhluk yang sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi anak-anak, bertemanlah dengan baik hati kepada semua orang. Dan lihatlah semua orang dipakai oleh Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan cinta kamu. Amin.